Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kepemimpinan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai teori-teori kepemimpinan. Di antaranya seperti teori sebab musabab munculnya pemimpin, lalu teori Gridman dan Big Bang, teori sifat dan karakteristik kepribadian, teori perilaku atau behavior theory. Dan pada pertemuan ini, kita masih membahas mengenai teori lanjutan dari kepemimpinan. Poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori kontingensi atau situasional. Yang kedua, teori kelompok. Yang ketiga, teori jalan kecil. Tujuan path goal theory. Yang keempat, pendekatan social learning. Dan yang kelima, teori lain yang tidak populer sebagai pembanding. Baik, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu teori kontingensi atau situasional. Menurut H. dari Nawawi tahun 2003 halaman 93, teori kontingensi atau kepemimpinan situasional ini merupakan penolakan terhadap teori-teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan yang dimaksud dalam ini adalah kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus suatu organisasi. Selanjutnya, perkembangan model kepemimpinan kontingensi atau kepemimpinan situasional. Yang pertama, model kepemimpinan situasional dari Fiedler. Terdapat 3 dimensi hubungan perilaku atau gaya kepemimpinan yang dapat mengefektifkan organisasi. Yang pertama, hubungan pemimpin anggota atau the leader-member relationship. Dimensi ini merupakan variabel yang sangat mendasar, penting atau kritis dalam menentukan situasi yang menguntungkan. Lalu ada derajat dari susunan atau the degree of text structure. Dimensi ini merupakan variabel yang sangat penting atau kritis kedua dalam menentukan situasi yang menguntungkan. Lalu posisi kekuasaan pemimpin atau the leader's position power. Dimensi yang diperoleh melalui kewenangan formal merupakan variabel yang sangat penting atau kritis ketiga dalam menentukan situasi yang menguntungkan. Terdapat tolak ukur dari ketiga dimensi di dalam kepemimpinan situasional ini yang dikategorikan menjadi 2 pool yang bertentangan dalam satu dimensi, yaitu hubungan pimpinan dengan anggota organisasi dibedakan pada titik ekstrim. Yang pertama adalah hubungan baik efektif. Hubungan pemimpin dengan anggota organisasi dibedakan pada titik ekstrim. Yang pertama adalah hubungan baik atau efektif, sedangkan pada titik ekstrim yang kedua adalah hubungan tidak baik atau tidak efektif. Selanjutnya, orientasi tugas pada ekstrim yang pertama berupa tugas terstruktur atau tertata, dan pada ekstrim kedua adalah tugas tidak terstruktur atau tidak tertata. Posisi kekuasaan formal pemimpin pada ekstrim yang pertama disebut kuat, sedangkan ekstrim yang kedua disebut lemah. Sedangkan dari segi perilaku atau gaya kepemimpinan dibedakan antara perilaku atau gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Selanjutnya terdapat model kepemimpinan situasional 3 dimensi dari Redin. 3 pola dasar menurut Redin yang dapat digunakan dalam menetapkan pola perilaku kepemimpinan yang terdiri dari: yang pertama, berorientasi pada tugas atau task oriented, lalu berorientasi pada hubungan atau relationship oriented, dan yang ketiga, berorientasi pada efektivitas atau effectiveness oriented. Tolak ukur kepemimpinan yang umum digunakan adalah kepemimpinan efektif dan tidak efektif. Gaya atau perilaku kepemimpinan yang efektif terdiri dari yang pertama, birokrat adalah yang menunjukkan perilaku kepemimpinan patuh dan taat pada peraturan, memiliki kemampuan berorganisasi dan cenderung lugu. Yang kedua, developer atau pembangun yang menunjukkan perilaku kepemimpinan kreatif, melimpahkan wewenang, dan menaruh kepercayaan yang tinggi pada anggota atau karyawan sebagai bawahan. Yang ketiga, benevolent autokrat atau autokrasi yang lunak atau disempurnakan adalah yang menunjukkan perilaku kepemimpinan dalam bekerja lancar dan tertib, ahli dalam pengorganisasian, dan memiliki rasa keterlibatan diri dan menggunakan kewenangan atau kekuasaan pemimpin. Yang keempat, eksekutif. Biasanya dalam peran sebagai manajer yang menunjukkan perilaku kepemimpinan bermutu tinggi, memiliki kemampuan memberikan motivasi pada anggota organisasi,
sebagai bawahan dan berpandangan luas. Selanjutnya, gaya atau perilaku kepemimpinan yang tidak efektif terdiri dari yang pertama, diserter atau pembelot, yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tidak ada rasa keterlibatan dengan anggota maupun organisasi, memiliki moral rendah, tindakannya sukar diprediksi. Lalu ada misionari atau pelindung dan penyelamat, adalah yang menunjukkan perilaku kepemimpinan sebagai penolong yang ramah dan menggampangkan masalah yang dihadapi. Lalu ada autokrat atau autokrasi, yang menunjukkan perilaku kepemimpinan yang keras kepala dan bandel karena merasa benar sendiri. Yang keempat ada compromiser atau kompromis, yang menunjukkan perilaku kepemimpinan tidak tetap pendirian, menunda-nunda dan bahkan tidak membuat keputusan, lalu berpandangan atau berwawasan dangkal. Yang ketiga, model kepemimpinan situasional dari Tenenbaum dan Smith. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini memiliki 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kekuatan pemimpin. Kondisi diri seorang pemimpin yang mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya, seperti latar belakang pendidikan, pribadi, pengalaman, dan nilai-nilai dalam pandangan hidup yang dihayati dan diamalkannya, yaitu dipedomi dalam pikir, merasakan, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan. Kondisi diri pada umumnya yang mendukung pelaksanaan kepemimpinan seorang pemimpin sebagai atasan, seperti pendidikan atau pengetahuan, lalu pengalaman, motivasi kerja atau berprestasi, dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, kekuatan situasi. Situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi sebagai bawahan, seperti suasana atau iklim kerja, suasana organisasi secara keseluruhan termasuk budaya organisasi, dan tekanan waktu dalam bekerja. Dan ada perilaku atau gaya kepemimpinan yang dilakukan dalam bentuk pengambilan keputusan sebagai inti kepemimpinan. Di antaranya yang pertama, pemimpin sebagai pengambil keputusan, lalu pemimpin menawarkan atau menjual keputusan. Yang ketiga, pemimpin menyampaikan gagasan dan meminta anggota organisasi menyampaikan pertanyaan. Lalu, pemimpin menawarkan keputusan yang boleh didiskusikan dan dapat diubah sebelum ditetapkan. Selanjutnya, pemimpin menyampaikan masalah, menerima saran, dan membuat keputusan. Selanjutnya, pemimpin menyerahkan pembuatan keputusan kepada kelompok, dan yang terakhir, pemimpin mempercayakan pada anggota organisasi sebagai bawahan. Dan model kepemimpinan situasional selanjutnya yaitu dari Hersey dan Blackhart. Kepemimpinan situasional merupakan teori kontingensi yang memfokuskan pembahasannya pada para pengikut atau anggota organisasi sebagai bawahan. Teori ini menyatakan bahwa keefektifan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan atau kesiapan dan kematangan anggota organisasi dalam menerima atau menolak pemimpin. Pada umumnya, teori kepemimpinan ini kurang memperhatikan atau cenderung melupakan faktor kondisi bawahan. Berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan itu, perilaku atau gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4 jenis perilaku. Yang pertama, telling style atau gaya mengatakan, memerintah, atau mengarahkan. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini berorientasi tinggi pada tugas dan rendah pada hubungan dengan anggota organisasi atau bawahan. Pemimpin merupakan pusat kegiatan karena kesiapan dan kematangan bawahan rendah mengharuskan pemimpin menjelaskan peran setiap anggota organisasi atau bawahan tentang apa, bagaimana, kapan, dan di mana melaksanakan berbagai tugasnya. Lalu selling style atau gaya menawarkan atau menjual. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini dilaksanakan dengan perilaku orientasi tugas dan hubungan kedua-duanya tinggi. Bila kondisi anggota organisasi sebagai bawahan masih rendah kesiapan dan kematangannya, maka pemimpin harus berperan menawarkan tugas-tugas pada yang berkemampuan dan berkemauan, dan harus memberikan pengarahan yang berkemampuan dan kemauannya rendah dalam bekerja. Dengan kata lain, pemimpin harus berperilaku sebagai pengarah dan pendukung atau support bagi setiap anggota organisasi sebagai bawahan. Lalu, participating style atau gaya partisipasi. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini dilaksanakan dengan orientasi pada tugas rendah
dan orientasi hubungan dengan anggota organisasi tinggi. Pada dasarnya, perilaku atau gaya kepemimpinan ini menunjukkan kesediaan dan kemampuan pemimpin dalam mengikutsertakan atau mempartisipasikan atau mendayagunakan anggota organisasi sebagai bawahan yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat, delegating style atau gaya pendelegasian atau wewenang. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini dilaksanakan dengan orientasi tugas rendah dan hubungan dengan anggota organisasi sebagai bawahan rendah. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini akan efektif apabila anggota organisasi sebagai bawahan sangat tinggi kesiapan dan kematangannya dalam bekerja. Situasi anggota organisasi sebagai bawahan menunjukkan kemampuan atau keahlian bekerja yang tinggi dan kemauan yang besar untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga layak untuk diberikan pelimpahan wewenang dalam bekerja. Teori kepemimpinan situasional dibangun atas dasar asumsi tidak ada satupun gaya atau perilaku kepemimpinan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia atau anggota organisasi untuk bertindak, berbuat, atau bekerja pada semua situasi. Menurut James A. F. Stoner dalam Hadari Nawawi tahun 2003, bahwa kepemimpinan efektif tidak tergantung pada sifat-sifat tertentu, tetapi lebih bergantung pada seberapa sesuai sifat-sifat pemimpin itu dengan kebutuhan dan situasi. Selanjutnya, kita masuk pada teori kelompok. Dasar berkembangnya teori kelompok berakar pada psikologi sosial, dan teori pertukaran yang klasik membantunya sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok beranggapan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan kelompok. Kepemimpinan yang ditekankan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya melibatkan pula konsep-konsep sosiologi tentang keinginan mengembangkan peranan. Penelitian psikologi sosial dapat dipergunakan untuk mendukung konsep-konsep peranan dan pertukaran yang diterapkan dalam kepemimpinan. Sebagai tambahan, hasil asli penemuan Universitas Ohio dan hasil akhir penemuan-penemuan berikutnya beberapa tahun kemudian, terutama dimensi pemberian perhatian kepada para pengikut, dapat dikatakan memberikan dukungan yang positif terhadap perspektif teori kelompok ini. Menurut Alan C. Philly dan kawan-kawan, dalam Miftah Toba tahun 2003, halaman 35, bahwa suatu hasil penelitian ulang yang sempurna menunjukkan bahwa para pemimpin yang memperhitungkan dan membantu pengikut-pengikutnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap sikap, kepuasan, dan pelaksanaan kinerja. Sama pentingnya dengan hasil penelitian lainnya, penelitian ini menyatakan bahwa pengikut-pengikut para bawahan dapat mempengaruhi para pemimpinnya. Demikian pula, pemimpin dapat mempengaruhi pengikut-pengikut atau bawahannya. Suatu contoh, penemuan dari Charles Green dalam Miftah Toha tahun 2003 halaman 35 menyatakan bahwa ketika para bawahannya tidak melaksanakan pekerjaan secara baik, maka pemimpin cenderung menekankan pada struktur pengambilan inisiatif. Tetapi ketika para bawahan dapat melaksanakan pekerjaan secara baik, maka pemimpin menaikkan penekanannya pada pemberian perhatian atau perilaku tata hubungan. Selanjutnya, teori jalan kecil, tujuan atau path goal teori. Teori jalan kecil ini mempergunakan kerangka teori motivasi. Hal ini merupakan pengembangan yang sehat karena kepemimpinan di satu pihak sangat dekat berhubungan dengan motivasi kerja dan pihak lain yang berhubungan dengan kekuasaan. Usaha pengembangan teori ini sebenarnya telah dimulai oleh Georgopoulos dan kawan-kawannya di Institut Penelitian Sosial Universitas Michigan, dan istilah path goal tersebut telah dipergunakan hampir 25 tahun untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan dalam pelaksanaan kerja. Teori path goal versi House dalam Miftah Toha tahun 2003 halaman 42 memasukkan 4 tipe atau gaya utama kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan direktif.
Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang otokratis dari Lipit dan White, yaitu bawahan tahu senyatanya apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak partisipatif dari bawahan. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahannya. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini di mana pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berpartisipasi. Ada dua faktor situasional yang telah diidentifikasikan sejauh ini, diantaranya yang pertama, perilaku pemimpin akan bisa diterima oleh bawahan jika para bawahan melihat perilaku tersebut akan mempengaruhi sumber yang segera bisa memberikan kepuasan, atau sebaliknya, suatu instrumen bagi kepuasan-kepuasan masa depan. Yang kedua, perilaku pemimpin akan bisa menjadi faktor motivasi terhadap bawahan jika perilaku tersebut dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan bawahan sehingga memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. Dan perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para bawahan yang berupa memberikan latihan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja. Selanjutnya, usaha-usaha yang lebih spesifik yang dapat dicapai oleh pemimpin dalam memberikan pengaruh persepsi bawahannya dan motivasi. Yang pertama, mengetahui dan atau menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan para bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dikontrol pemimpin. Lalu, memberikan insentif kepada yang mampu mencapai hasil dalam bekerja. Yang ketiga, membuat suatu jalan yang mudah dilewati oleh bawahan untuk menaikkan prestasinya dengan cara latihan dan pengarahan. Yang keempat, membantu para bawahan dengan menjelaskan apa yang diterapkan darinya. Yang kelima, mengurangi halangan-halangan yang bisa membuat frustasi. Yang keenam, menaikkan kesempatan-kesempatan untuk pemuasan bawahan yang memungkinkan tercapainya efektivitas kerja. Selanjutnya, pendekatan social learning. Pendekatan social learning merupakan suatu teori yang dapat memberikan suatu model yang menjamin kelangsungan interaksi timbal balik antara pemimpin lingkungan dan perilakunya sendiri. Contoh pendekatan social learning ini secara perinci menurut Miftah Toha tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin menjadi lebih mengetahui dengan variabel-variabel mikro dan makro yang mengendalikan perilakunya. Yang kedua, pemimpin bekerja bersama-sama dengan bawahannya untuk menentukan serangkaian perilaku kontingen yang berkepribadian dan yang dapat mengatur perilaku bawahan. Yang ketiga, pemimpin bersama-sama dengan bawahan berusaha menemukan cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mengatur perilaku individu guna menghasilkan hasil-hasil yang produktif dan yang lebih bisa menguatkan bersama organisasi. Selanjutnya, teori lain yang tidak populer sebagai pembanding. Menurut H. dari Nawawi tahun 2003 halaman 107, selain teori kepemimpinan tersebut, perlu diketengahkan beberapa teori lainnya yang meskipun tidak sangat populer, namun dapat disajikan bahan banding. Yang pertama, teori lingkungan atau environmental theory. Teori ini mendasarkan pendapatnya pada munculnya seorang pemimpin sebagai hasil daripada waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi yang mendukungnya. Misalnya, banyak pemimpin yang dimunculkan pada waktu kerusuhan di tempat yang sedang terjadi konflik politik dengan situasi banyak pendukungnya karena keberanian menghadapi lawan politik yang akan dijatuhkan. Yang kedua, teori interaksi atau interaction expectation theory. Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan seseorang menjadi pemimpin didasari oleh beberapa variabel yang terdiri dari aksi atau action, interaksi atau interaction,
dan perasaan atau sentimen. Dengan kata lain, seseorang menjadi pemimpin karena keberanian bertindak atau aksi, kemudian keberanian merespons suatu tindakan atau reaction yang akhirnya menerima dan menempatkan sebagai pemimpin yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, teori humanistik atau humanistic theory. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa manusia hakikatnya sebagai organisasi memerlukan pemimpin yang mampu memotivasinya, karena hakikatnya sebagai struktur memerlukan pemimpin untuk mengendalikannya. Yang keempat, teori tukar-menukar atau exchange theory. Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa interaksi sosial antar individu, termasuk juga antar pemimpin dan orang yang dipimpin, merupakan tukar-menukar kontribusi. Anggota organisasi dalam tukar-menukar itu memberikan kontribusi berupa pengorbanan melalui penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk memimpin. Sedangkan pemimpin mewakili organisasi memberikan imbalan sebagai pengorbanan yang diterima anggota organisasi. Yang terakhir, teori alur tujuan atau path goal theory. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa pemimpin yang efektif harus mampu mempengaruhi persepsi bawahan agar tujuan organisasi dapat dicapai melalui satu alur atau jalan yang sama. Demikianlah pembahasan video pembelajaran mengenai teori lanjutan dari teori kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.